Selamat pagi, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang baik, Tuhan menuntun kita memasuki hari demi hari dengan naungan kasih-Nya hingga hari ini. Firman Tuhan pembuka hari diambil dari Lukas 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudaraku, apakah semua berita yang kita dengar, lalu semuanya layak kita percayai? Tentu tidak. Kita menyaring kebenaran setiap berita yang kita peroleh. Kita menyaringnya salah satunya dengan menggunakan akal sehat. Betulkah berita itu menurut penalaran otak? Seperti sekarang ini, berseliweran berbagai informasi hoax lewat media sosial. Kita menggunakan akal sehat kita untuk menguji kebenarannya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dikaruniai otak atau akal, bahkan budi, untuk bekerja menguji kebenaran. Jika tidak, kita tak mampu membedakan mana sebuah berita yang benar dan mana berita yang bohong. Di zaman Kristus, belum ada istilah hoax, sebuah kebohongan yang dibuat sengaja untuk menarik keuntungan atau membingungkan publik. Beda dibandingkan di era kehidupan kita kini. Setiap hari, ratusan, bahkan ribuan hoax diproduksi untuk menarik keuntungan politis atau merusak kepercayaan atas pihak tertentu. Meski demikian, zaman Yesus bukan berarti tidak ada orang yang berbohong. Juga bukan berarti tidak ada berita bohong. Kita lihat berbagai kesaksian dan tuduhan tentang Yesus, sehingga ia ditangkap, diadili, dan dibunuh. Itu semua adalah bukti ada yang membuat kebohongan tentang dia. Istilah hoax belum ada. Jenis perbuatannya telah hadir. Saudaraku, Yesus bangkit. Kita percaya itu. Kita mengimaninya bahwa dia mengalami kebangkitan. Pertanyaannya, begitu para rasul mendengar kabar dari Maria Magdalena dan kawan-kawan tentang Yesus yang bangkit, apakah spontan percaya? Ternyata mereka tidak serta-merta menerima berita kebangkitan dan mengamininya. Awalnya, mereka menilai berita itu tidak lebih sebagai omong kosong. Artinya, berita bohong belaka, berita yang tidak perlu digubris, apalagi dipercayai. Ada dua hal menjadi sebab mereka berkesimpulan demikian. Pertama, tidak mungkin secara akal sebuah mayat bisa hidup kembali. Mati ya mati. Titik. Tidak ada contoh dalam sejarah manusia di mana ada mayat bangun dan hidup kembali. Terlebih dalam kepercayaan yang ada pada waktu itu. Ada pihak
yang tidak meyakini konsep kebangkitan. Kedua, berita itu bersumber dari perempuan. Ya, masyarakat waktu itu menganggap ucapan perempuan kurang bisa dipercayai. Secara budaya, cuma laki-laki yang punya berita yang dapat dipercayai. Tak heran, di dunia pengadilan waktu itu, perempuan tidak diperbolehkan memberi kesaksian. Berdasarkan dua hal di atas, berita kebangkitan karena itu seolah-olah berita tidak kredibel, tidak layak dipercaya. Soalnya, itu tadi tidak masuk akal dan perempuan yang membawa beritanya. Saudaraku, kisah Injil selanjutnya kita tahu bahwa sikap para rasul keliru. Kebangkitan sungguh terjadi dan peristiwa itu nyata. Jelas, itu melampaui akal. Beriman memang harus memakai akal. Tetapi ada hal tertentu, keimanan kita terhadap Allah harus melampaui akal. Hal lain, perempuan di mata Tuhan bisa dipakai sebagai pembawa berita yang layak dipercayai. Berita kebangkitan yang disampaikan Maria Magdalena bukan isapan jempol belaka. Infonya benar 100%, bukan hoax. Budaya yang merendahkan perempuan dalam peristiwa kebangkitan ditolak. Perempuan itu layak dipercaya. Malah mereka yang setia, yang pertama mengunjungi kuburan Kristus. Tidak boleh perempuan disepelekan dan jangan dikecilkan. Jangan menghakimi suara perempuan sebagai omong kosong. Saudara, dalam peristiwa Paskah, kita diingatkan betapa penting posisi perempuan. Tuhan membuat perempuan pemberi kesaksian pertama tentang kebangkitan. Berkaca pada peristiwa kebangkitan dalam kehidupan ini, Tuhan memuliakan perempuan. Saudaraku, budaya suka merendahkan. Allah sendiri yang meninggikannya. Allah justru memakai perempuan untuk memberitakan kebenaran. Hari ini, kiranya kita memuliakan ciptaan Tuhan, laki maupun perempuan, karena mereka sama ciptaan Tuhan dan sama mulianya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati para perempuan sebagai pemberita pertama kebangkitan, dan mereka yang setia beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyanto. Tuhan memberkati.